Pak Ahmad. Pak Ahmad, tadi kita sempat terjeda kalau kita berbicara soal hitung-hitungan matematis untuk bisa mensukseskan program makan siang dan susu gratis ini. Ada juga yang kemudian sedang dipertimbangkan oleh TKN Prabowo Gibran adalah soal memotong subsidi atau anggaran subsidi energi sebesar 189,1 triliun rupiah. Sementara kalau kita tahu ini nanti dampaknya kalau subsidinya dicabut harga BBM naik, padahal BBM ini juga perlu untuk logistik, antar barang segala macam. Nah, apakah kemudian ini sepadan begitu kalau misalnya yang harus dikorbankan adalah subsidi energinya, Pak Ahmad? Saya pasti ada dampak ya, cuma saya agak kurang biasa mengeneralisasi sesuatu yang kadang butuh detail, Jason, saya belum hitung. Tapi kalau main cabut subsidi energi tanpa dianalisis, sementara tadi kan daerah tertinggal banyak di Papua, yang kadang-kadang kita harus angkat pakai pesawat, pakai helikopter ke tempat itu. Jadi kalau Pak Jokowi tadi bilang kok banyak sekali biayanya untuk nganter telur, ya tergantung di daerah mana juga ya. Jadi kita waktunya menghentikan gimmick-gimmick tentang program ini sudah waktunya harus dihitung detail. Kalau energi dicabut subsidinya, salah cara mencabut subsidinya, kemudian naik harga-harga transportasi jadi masalah. Yang kedua, Jason, jangan lupa selama pemerintahan Pak Jokowi ini kondisi jalan rusak di daerah itu tidak berkembang jauh dibanding tahun 2014. Nah, infrastruktur jalan yang rusak ini juga akan menentukan mahalnya biaya logistik. Maka kalau kemudian disimpulkan mau menggunakan bahan-bahan dari lokal seperti dari sebutan tadi, pertanyaannya bagaimana mengawasinya? Kalau kita pasok dari luar, kita mau pasok susu nih misalnya, susu aja kita kurang loh nasional. Nanti kita bukan cuma itu, kita butuh impor sapi ini nanti. Seperti ceritanya Pak Prabowo atau impor susu. Itu dikasihkan ke mereka, penyaluran logistiknya macam apa kalau infrastrukturnya nggak beres. Ini rumit. Jadi saya hari ini menyatakan sudahlah jangan banyak ngomong, paparkan secara teknis, undang ahli gizi, komoditi yang pas apa, diversifikasi lokalnya macam apa, sistem pengawasan macam apa, kemudian standar layanan macam apa, pembiayaan macam apa. Jangan ngomong menteri koordinator segala macam lah. Nggak waktu ngejar-ngejar jabatan, udah menang juga kok. Baik. Jadi menurut saya waktunya kita mikir serius lah untuk itu ya, kalau memang mau dijalankan. Kalau cuma sekedar gimmick-gimmick politik terus nanti sekian tahun lagi dibikin alasan harus dievaluasi, ya saya nggak ikutan lah gitu. Oke, kita sampai di kesimpulan bahwa memang sebenarnya untuk wacana membentuk Kemenko ini sebenarnya tidak terlalu efektif, tidak terlalu urgensi tinggi, lebih baik fokus pada penyelesaian teknisnya, pembiayaannya, dan juga yang terpenting kalau kata Dr. Tan tadi adalah pemenuhan gizinya secara tepat begitu dan penggunaan anggarannya secara tepat. Terima kasih Dr. Tan Sotien, kemudian Pak Ahmad Alamsyah telah bergabung dan memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.